Selamat datang di bincang-bincang kita dengan topik limbah masker di era pandemi ini. Sebelumnya mungkin aku kenalan dulu kali ya. Halo, perkenalkan aku Sofi Pujayati. Kalian bisa panggil aku Sofi dan aku nggak sendirian nih hari ini. Aku juga bawa rekan-rekanku. Yang pertama mungkin dari Jessica dulu nih. Halo Jess. Halo semuanya, kenalin namaku Jessica Kwon Sun Young, biasa dipanggil Jessica atau JJ. Nah, selain kita berdua nih, ada teman-teman kita yang lain nih. Yang pertama ada Fatihah Mutiarani Fitri, selanjutnya Tiara Dewani Larasati, kemudian Mawadatun Ta'ahsana, kemudian Risma Noviani, Erla Yunita, dan Nurul Anissa nih teman-teman. Sebenarnya kenapa sih gitu kita ngambil limbah masker ini bisa sampai diangkat jadi topik bahasan? Teman-teman tahu kan kalau pandemi COVID-19 di Indonesia itu merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sampai sekarang ini masih berlangsung loh di banyak negara di seluruh dunia. Nah, pemerintah Indonesia juga sampai sekarang masih terus berusaha buat menekan peningkatan angka positif COVID-19. Sekarang juga pemerintah lagi gencar banget nih buat menggalakkan percepatan vaksinasi COVID-19 di banyak wilayah di Indonesia. Terus, protokol kesehatan yang dibuat tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, katanya itu menimbulkan dampak baru di lingkungan. Timbunan limbah medisnya itu berbahaya. Pemusnahan limbah infeksius dari COVID-19 dengan tepat itu sangat penting untuk memutus rantai penularannya gitu. Oke, kalau ditanya tentang kasus yang terjadi nih, kalau dari aku sih yang pertama pastinya itu dapat menyebabkan penumpukan sampah ya. Jadi kalau kita buang masker sembarangan, terus kayak barber-barber gitu aja, itu tuh kan pastinya dapat menyebabkan penumpukan sampah itu tadi. Itu kan pastinya itu kan kayak bakalan berserakan gitu ya, berkeliaran kemana-mana gitu. Nah itu tuh kan pastinya bisa aja terbawa nih ke sungai atau ke laut, yang jadinya itu ya bisa menyebabkan pencemaran air itu tadi. Terus aku pernah baca nih kalau ada sebuah kasus di mana hewan itu mengira kalau masker bekas itu tuh makanannya. Jadi dia itu makan nih masker bekas tadi itu. Terus ya jadinya hewannya itu mati. Membuang sampah masker, APD, atau sarung tangan, pokoknya alat-alat medis secara sembarangan itu ternyata bisa menjadikan salah satu penyebab penyebaran virus guys. Masker medis, terus APD, terus sarung tangan gitu-gitu kan bahannya itu kayak sulit diuraikan gitu ya guys. Nah, kalau kita membuang sampah itu di sembarang tempat dan pastinya kan itu kayak di tanah gitu ya guys ya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan pencemaran tanah. Ternyata limbah COVID itu nggak bisa disepelekan gitu aja ya, khususnya masker, APD, atau alat kesehatan lain. Kalau misalnya kita nggak ngolah limbah tersebut dengan benar, ternyata juga bisa jadi jalur penyebaran COVID-19 dan mencemari lingkungan tentunya. Nah, oleh karena itu kita tentu harus belajar ya mengolah limbah COVID-19 ini secara individu atau per keluarga atau masyarakat nih. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk kepentingan bersama kita juga nih, buat menghentikan penyebaran COVID dan menjaga lingkungan. Orang buang masker sembarangan itu kan pastinya juga ada alasan tersendiri nih ya, kayak mungkin nih pertama mereka itu males tuh karena ya mungkin posisi mereka jauh dari tempat sampah. Terus nih bisa juga karena mereka itu berpikir kalau akan ada petugas gitu yang akan membersihkannya. Tapi nih kayak seharusnya kita itu kan sadar ya kesadaran diri masing-masing lah. Kalau kita buang masker sembarangan itu pastinya kan sampah bakal numpuk gitu kan. Nah itu tuh dapat mencemari lingkungan. Terus juga virus-virus yang tadinya menempel itu juga dapat menyebar kemana-mana gitu. Setuju banget sih sama pendapat dari JJ dan juga Mawar tadi gitu ya. Nah mungkin aku juga mau sedikit menambahi gitu ya. Kalau sebenarnya kenapa sih masih banyak banget orang yang membuang sampah masker sembarangan gitu. Nah kalau aku rasa kalau itu tuh dipengaruhi juga sama lingkungannya gitu. Jadi kayak di lingkungan mereka itu masih kurang ada rasa disiplin gitu di antara penduduknya. Jadi mungkin ya kalau misalkan di antara penduduknya itu udah ada kesadaran tentang kedisiplinan membuang masker gitu, membuang masker pada tempatnya atau membuang masker secara benar gitu. Nah, masyarakat sekitar juga pasti akan mengikuti itu gitu. Jadi karena sudah ada pelopornya, mereka juga pada ikutan sadar gitu bahwa perilaku membuang sampah masker sembarangan ini juga ada harus diperhatikan gitu. Tidak hanya membuang masker sembarangan aja. Bener banget apa yang dibilang sama temen-temen ya.
Terus juga ya, aku nih lihat banyak orang tuh masih berpikir bahwa limbah masker medis sama kayak limbah sampah rumah tangga biasa. Jadi banyak nih limbah masker yang kecampur sama limbah rumah tangga di TPA-TPA. Oke, aku setuju banget sih sama opini teman-teman semua. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, kan masyarakat mungkin masih awam kali ya, masih belum paham atau mungkin masih malas gitu mencari tahu gimana sih cara menangani limbah masker sekali pakai, terutama cara membuangnya. Penanggulangan yang aku tahu ini ada dari PT ARA Environmental Indonesia atau biasa disebut ARAH. Nah, mereka itu perusahaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, termasuk limbah medis pasien COVID-19 dan sampah yang terinfeksi virus corona nih teman-teman. ARAH ini itu memberikan pelatihan kepada beberapa fasilitas kesehatan tentang cara pengemasan limbah medis yang baik dan benar. Nah, selanjutnya itu ada PT Jasa Medifest yang membantu pengelolaan limbah medis di Provinsi Jawa Barat nih. Nah, mereka itu mengelola limbah medis di seluruh rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Setelah diangkut, dimusnahkan secara prosedur di Pelendauan Cikampek Karawang milik Jasa Medifest. Aku mau kasih 4 tips nih, ada 4 cara mengelola limbah masker. Jadi yang pertama itu potong-potong dan buang. Jadi sebelum dibuang, masker harus dirusak dulu, biar nggak disalahgunain nantinya. Terus yang kedua, tempat penampungan sementara. Jadi limbah masker ini ditampung dulu selama kurang lebih 3 hari, agar virusnya itu mati. Nah setelah itu baru deh bisa dibawa ke fasilitas penanganan akhir. Terus yang ketiga ada metode penguapan atau biasa disebut autoklaf. Jadi metode autoklaf ini digunakan untuk mensterilisasi limbah masker. Terus yang terakhir ada metode pembakaran atau insinerasi. Jadi pembakaran ini nanti bisa digunakan untuk menjamin seluruh virus supaya tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi 4 cara tadi bisa dilakukan untuk menanggulangi limbah yang ada di lingkungan. Aku ya, solusi yang bisa kita lakuin itu yang pertama itu adalah bisa memakai masker medis sama masker kain secara bergantian gitu untuk mengurangi limbah masker medis itu sendiri. Terus aku baca nih ya dari websitenya LIPI, katanya LIPI itu sudah merecycle atau mendaur ulang limbah masker domestik gitu, limbah masker yang berasal dari rumah tangga. Jadi aku pernah baca juga nih bahwa Kementerian Kesehatan ini juga memberikan langkah-langkah untuk mengolah limbah masker medis bekas pakai. Nah yang pertama kita bisa nih kumpulin dulu masker bekas pakai. Nah kemudian ada 2 cara juga nih guys yang dapat kita lakukan untuk mengelola limbah masker medis. Yang pertama itu ada dengan cara disinfeksi. Nah kalau dengan cara disinfeksi ini kita bisa merendam masker yang telah kita gunakan pada larutan disinfektan. Dan yang kedua ada dengan cara mengubah bentuk. Nah dengan cara mengubah bentuk ini kita bisa nih merusak tali masker, merobek bagian tengah masker, dan memotong-motong maskernya sehingga tidak bisa digunakan ulang. Selanjutnya, masker bisa langsung kita buang ke tempat sampah domestik. Tapi guys, yang paling penting kalau kita menangani limbah ini, kita harus mengutamakan keselamatan dulu ya guys, dengan cara pakai masker, sarung tangan, dan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Lalu selanjutnya juga ada nih dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UM Surabaya. Nah, mereka berinisiatif membuat sebuah inovasi batako dengan memanfaatkan limbah medis dan cangkang kerang. Nah, semoga di lain waktu kita semua bakal dikasih kesempatan lagi buat bincang-bincang dengan topik yang lainnya. Semoga ini bisa mengedukasi diri kita dan juga menjadi bekal kita untuk mengedukasi orang sekitar kita ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.